Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Yang terhormat Ibu Dr. Fatma R. Umar, MPD, serta teman-teman saya. Perkenalkan, saya Alseti Talib, moderator dari kelompok 3 yang akan memadu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok 3 ini ada Alto Fikri Hatabu, Nurtia Hajiku, dan Pera Gobel. Langsung saja penyampaian materi pertama akan dibawakan oleh Pera Gobel dengan judul sosiolinguistik dalam kajian linguistik forensik. Untuk Pera Gobel dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pada materinya yang pertama yaitu sosiolinguistik dalam kajian linguistik forensik. Pembicaraan mengenai hubungan antara bahasa dan masyarakat atau sosial sesungguhnya merupakan kajian dalam sosiolinguistik. Namun, sebagaimana sifat ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, linguistik forensik juga membutuhkan konsep-konsep dari sosiolinguistik untuk mengkaji penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Menurut Holmes, pada tahun 2013, halaman 1 menjelaskan bahwa sosiolinguistik berusaha memberikan penjelasan mengenai perbedaan penggunaan bahasa dalam sebagai konteks sosial. Variasi penggunaan bahasa ditentukan berbagai faktor seperti partisipan, latar sosial, dan tujuan interaksi. Dua orang yang berasal dari daerah yang sama, misalnya dari Yogyakarta yang telah lama tinggal di Jakarta, akan cenderung menggunakan leksikon dari bahasa Jawa di samping menggunakan leksikon dari bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan rekannya yang berasal dari suku yang sama. Selain itu, Holmes pada tahun 2013, halaman 9, juga memberikan penjelasan mengenai dimensi-dimensi sosial dalam komunikasi. Setidaknya ada 4 dimensi yang dapat digunakan sebagai dasar analisis berkaitan dengan aspek sosial dalam komunikasi. Holmes menggunakan istilah skala untuk menyebutkan keempat dimensi tersebut, yaitu 1. Skala jarak sosial atau social diastake skala. Yang kedua, skala status atau status skala. Yang ketiga, skala formalitas atau formalitas skala. Dan yang terakhir, skala fungsional atau fungsional skala. Skala yang pertama menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dapat menunjukkan seberapa dekat atau seberapa jauh hubungan solidaritas seseorang. Kemudian materi yang kedua yaitu psikolinguistik dalam kajian linguistik forensik. Psikolinguistik adalah ilmu multidisipliner berupa penggabungan antara ilmu psikologi dan linguistik. Psikologi linguistik mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Kajiannya semula lebih banyak bersifat filosofis karena masih sedikitnya pemahaman tentang proses otak manusia berfungsi. Oleh karena itu, psikolinguistik sangat erat kaitannya dengan psikologi kognitif.
Penelitian modern menggunakan biologi, neurologi, ilmu kognitif, dan teori informasi untuk mempelajari cara otak memproses bahasa. Mungkin cuman itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Vera Gobel yang telah memaparkan materi sosiolinguistik dalam kajian linguistik forensik dan psikolinguistik dalam kajian linguistik forensik. Ya, dan langsung saja kita masuk ke pemateri kedua, yaitu Nurtia Hajiku yang akan membawakan materi pragmatik dalam kajian linguistik forensik dan analisis wacana dalam kajian linguistik forensik. Untuk Nurtia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dengan materi pragmatik dalam kajian linguistik forensik. Sebagaimana sosiolinguistik, pragmatik juga memainkan peran yang penting dalam kajian linguistik forensik. Menurut Levison, tahun 2008 halaman 9, menjelaskan bahwa pragmatik berupa studi mengenai hubungan antara bahasa dan konteks dipragmatisasi dalam rangka memahami penggunaan bahasa. Pemahaman mengenai konteks seperti hubungan spesial, temporal, dan sosial dari partisipasi konteks hukum menjadi sangat penting. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut akan menutup pada inventansi pemeriksaan kesimpulan yang tepat karena bahasa kerap kali menyimpulkan maksud yang tidak sesuai dengan bentuk penggunaannya. Bagaimana yang tersaji dalam contoh berikut? Ya, ada percakapan sini. Yang pertama, si A, bisakah Anda menemui saya sekarang? Dan si B menjawab, saya harus ke Jakarta pagi ini. Dan A menjawab kembali, bagaimana jika besok hari? Dari contoh percakapan di atas, B tidak menjawab bahwa ia tidak bisa menemani si A saat itu. Ia menggunakan bentuk lain yang menyatakan bahwa ia tidak bisa menemani A dengan ungkapan saya harus ke Jakarta pagi ini. A memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep hubungan spesial, temporal, dan sosial, sehingga ia mampu melakukan inferensi bahwa si B tidak bisa menemaninya saat itu. Sehingga ia menawarkan waktu lain untuk bertemu dengan si B. Selain itu, konsep-konsep lain tentang pragmatik yang perlu dipahami terkait dengan kajian linguistik forensik adalah maksim-maksim. Menurut Levison tahun 2018 halaman 101 menyajikan teori yang disampaikan oleh Green mengembangkan teori dari konsep tentang proses komunikasi yang kooperatif yang disebut dengan prinsip kerjasama. Kemudian materi yang berikut yaitu analisis wacana dalam kajian linguistik forensik. Analisis wacana dan pragmatik merupakan kajian yang terfokus terhadap pemaknaan unit bahasa yang muncul dalam konteks tertentu. Tuturan dalam hakikatnya adalah lisan, tetapi dapat ditransformasi menjadi bentuk tulisan. Kemunculan tuturan itu tidak terlepas dari keberadaan penutur beserta mitra tuturnya dalam setting khusus membicarakan topik khusus. Dalam istilah Alan 1994, studi kasus tersebut melibatkan penutur atau speaker, penyimak atau hearer, dan tutur utterance dan konteks yang memiliki dimensi latar yang dibicarakan dan lingkungan penutur dalam teks. Tiap penutur dan mitra tutur akan membawa dalam konteks penutur itu atribut sosial yang dimilikinya sehingga tuturannya tidak terlepas dari pengakuan dimensi-dimensi sosial masing-masing. Analisis pragmatik untuk kajian forensik adalah untuk memberikan penjelasan tentang makna bahasa lebih hakiki yang diturunkan oleh seseorang dalam konteks khusus. Makna hakiki tersebut berupa niat dan tujuan tuturan. Analisis ini diperlukan mengingat potensi perubahan
pemahaman yang dimiliki mitra tutur terhadap tuturan yang dibuat oleh seorang penutur. Mungkin hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Nurtia yang telah memaparkan materi pragmatik dalam kajian linguistik forensik dan analisis wacana dalam kajian linguistik forensik. Mungkin teman-teman dengan berakhirlah pemaparan materi dari Nurtia, untuk itu bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengajukan tangan dan menyebut nama. Izin bertanya, moderator. Ya, Anggriani dipersilahkan. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3. Nah, setelah mendengar pemaparan materi dari kalian, tadi saya menyimpulkan bahwa linguistik forensik sebagai cabang ilmu linguistik dapat membantu upaya mengungkap kejahatan manusia atau kasus-kasus hukum, mulai korupsi, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika ilmu linguistik forensik ini digunakan oleh seorang pengacara untuk membela klien mereka yang sudah jelas bahwa klien mereka itu telah berbuat salah? Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih. Ya, terima kasih Anggriani. Jadi untuk teman-teman yang lain kiranya dapat bisa bertanya untuk mengajukan tangan. Persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Rahmawati. Baik, langsung saja. Kalian menjelaskan tentang sosiolinguistik yang berkaitan dengan konsep ragam bahasa. Itu membagi atas dua, yaitu ragam bahasa vernakular dan ragam bahasa standar, yang dimana bahasa vernakular itu belum standarisasi sebagai bahasa resmi, sedangkan bahasa ragam itu sering disebut dengan bahasa resmi. Nah, pertanyaan saya, kenapa bahasa vernakular belum termasuk standarisasi bahasa resmi? Terima kasih. Ya, terima kasih Rahmawati. Mungkin saya membuka sisa satu pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi jawab pertanyaan. Saya ingin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan Marlina. Ya, langsung saja. Pada materi psikolinguistik, kalian mengatakan dalam linguistik terdapat istilah variasi atau kode untuk menunjukkan seperangkat bentuk linguistik yang muncul berdasarkan faktor dan kondisi sosial tertentu. Nah, pertanyaan saya, bentuk-bentuk seperti apakah yang kalian maksud tersebut? Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Merlina. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi jawab pertanyaan, saya harap teman-teman menunggu mungkin 3 menit untuk mereka kelompok 3 mencari jawaban dari pertanyaan kalian ya. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mencari jawaban. Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya rasa waktunya sudah cukup ya teman-teman untuk sekarang kita masuk pada sesi jawab pertanyaan ya untuk teman-teman. Jadi ada pertanyaan yang pertama masuk dari Anggriani Aulia Dengo dan itu akan dijawab oleh rekan saya Peragobel. Untuk Peragobel dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aulia Denggo. Bentuk pertanyaannya, nah setelah mendengar pemaparan materi dari kalian tadi, saya menyimpulkan bahwa linguistik forensik sebagai cabang ilmu linguistik dapat membantu upaya mengungkap kejahatan manusia atau kasus-kasus hukum, mulai korupsi dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana jika ilmu linguistik forensik ini digunakan oleh seorang pengacara untuk membela klien mereka yang sudah jelas bahwa klien mereka itu telah berbuat salah? Bagaimana pendapat kalian? Nah, jawabannya, menurut kami seorang pengacara yang membela tersangka itu sah-sah saja karena dia hanya melakukan profesinya dan tersangka atau terdakwa itu mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Maksud pengacara membela tersangka atau terdakwa yang telah nyata-nyata bersalah adalah bukan semata-mata agar klien dibebaskan dari semua tuntutan, tetapi pengacara menjadi penasihat atau pendamping tersangka atau terdakwa di muka pengadilan dan melindungi hak-hak yang memiliki tersangka atau terdakwa agar tidak dilanggar, dan sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya, seorang tersangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah. Mungkin itu saja jawabannya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya Para Gobel, dan saya kembalikan lagi kepada penanya untuk Anggriani Nur Aulia Denggo, bagaimana dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Saya rasa jawabannya sudah jelas. Terima kasih, Vera. Terima kasih, Aul. Ya, terima kasih Anggriani. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya teman-teman, yang masuk dari Rahmawati Usman, yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Nurtia Hajiko. Untuk Nurtia Hajiko dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmawati Usman dengan bentuk pertanyaan. Kalian menjelaskan sosiolinguistik yang berkaitan dengan konsep ragam bahasa terbagi atas dua, yaitu ragam bahasa vernakuler dan ragam bahasa standar, yang dimana bahasa vernakuler belum terstandarisasi sebagai bahasa resmi, sedangkan bahasa ragam sering disebut dengan bahasa resmi. Nah, pertanyaan saya, kenapa bahasa vernakuler belum termasuk standar bahasa resmi? Karena bahasa vernakuler biasanya adalah bahasa yang pertama kali diperoleh oleh seorang individu yang digunakan dalam kompetensi geografi yang sempit menjadi tempat tinggal suku tertentu. Contohnya bahasa vernakuler adalah bahasa Hindustani di India, bahasa Bungau di Papua Nugini, dan bahasa Sumbar di Vanuatu. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Nurtia. Saya kembalikan lagi kepada penanya Rahmawati Usman, bagaimana dengan jawabannya? Ya, baik, saya rasa jawabannya sudah jelas. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Rahmawati. Dan tersisa satu pertanyaan lagi dari Merlina R. Antu, dan akan dijawab oleh Nurtia Hajiko. Untuk Nurtia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Merlina Antu dengan bentuk pertanyaan. Pada materi psikolinguistik, kalian mengatakan dalam linguistik terdapat istilah variasi atau kode untuk menunjukkan seperangkat bentuk-bentuk linguistik yang muncul berdasarkan faktor dan kondisi sosial tertentu. Nah, pertanyaan saya, bentuk-bentuk seperti apakah yang kalian maksud? Sosiolinguistik dalam pengertian yang luas, bentuk-bentuk tersebut dapat berupa leksikon, gambar, atau tata bahasa, aksen atau dialek. Penggunaan bentuk-bentuk dalam linguistik adalah untuk memberikan penjelasan
perbedaan pengguna bahasa, dan berbagai informasi sosial. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Nurtia. Saya kembalikan lagi kepada penanya bagaimana dengan jawabannya. Apakah ada tanggapan? Untuk Merlina. Ya, saya rasa jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Merlina. Ya baiklah teman-teman. Berakhirnya sesi tanya jawab ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sosiolinguistik mengenai hubungan antar bahasa dan masyarakat atau sosial sesungguhnya merupakan kajian dalam sosiolinguistik, namun sebagaimana sifat ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, linguistik forensik juga membutuhkan konsep-konsep dari sosiolinguistik untuk mengkaji penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Psikolinguistik adalah ilmu multidisipliner berupa penggabungan antara ilmu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik mempelajari faktor-faktor psikologi dan neurobiologis yang memungkinkan manusia menggunakan dan memahami bahasa pragmatik, menjelaskan bahwa pragmatik merupakan studi mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang digramatikalisasi dalam rangka memahami penggunaan bahasa. Analisis wacana kajian yang fokus terhadap pemaknaan unit bahasa yang muncul dalam konteks tertentu. Tuturan pada hakikatnya adalah lisan, tetapi dapat ditransformasi menjadi bentuk tulisan. Ya, mungkin sekedar itu pemaparan materi dari kelompok 3. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.